Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan kembali bersama-sama di dalam channel YouTube Pembawa Shalom. Sebelumnya kita akan terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah yang hidup. Kami sangat bersyukur oleh karena perkenanan-Mu. Kami diizinkan kembali untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dalam channel YouTube Lembaga Persekutuan Pembawa Shalom ini. Tuhan memberkati setiap kami yang mendengarkannya, supaya kami diberkati melalui firman Tuhan ini. Demikian juga hamba-Mu. Tuhan memberkati dalam penyampaian demi penyampaian, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan dapat tertanam di dalam hati setiap kami yang mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan satu tema, di manakah keberanian kita? Nah, tema ini merupakan satu tema yang sangat menarik bagi kita, secara khusus dalam konteks saat ini di tengah-tengah kondisi dan situasi di mana gereja banyak yang masih menutup diri untuk tidak beribadah kepada Tuhan, dalam pengertian ibadah dilaksanakan secara online dan tidak secara offline. Nah, mengapa hal ini terjadi? Apakah pemerintah benar-benar melarang gereja untuk beribadah kepada Tuhan di dalam gereja? Saya pikir pemerintah tidak se-ekstrim itu. Tetapi ini kembali kepada setiap kita, orang-orang percaya, secara khusus para pemimpin-pemimpin gereja yang ada. Nah, dalam penyampaian ini tentunya saya tidak bermaksud untuk memaksa para hamba Tuhan, secara khusus para pemimpin gereja, untuk langsung membuka gereja dan dengan ekstrimnya kemudian mengadakan ibadah secara besar-besaran tanpa menjaga protokol kesehatan. Tidak demikian. Tetapi di sini kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan yang saya pikir ini sangat relevan dengan kehidupan sekarang, yang secara khusus dialami oleh para rasul di masa gereja mula-mula. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya tidak akan membaca teks Alkitab kita pada saat ini, tetapi pembahasan ini akan disampaikan melalui kitab Kisah Para Rasul pasal 5 ayat yang ke-17 sampai ke-25. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di manakah keberanian kita? Kalau kita mereview kembali kehidupan orang-orang percaya pada masa gereja mula-mula, secara khusus kehidupan para rasul di dalam pelayanan demi pelayanan, kita akan melihat suatu hal yang sangat mengagumkan dan suatu hal yang menjadi teladan seharusnya bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Jadi mereka, para rasul yang memberitakan firman Allah, mereka memberitakan firman itu dengan penuh keberanian. Mereka betul-betul sadar dengan keadaan yang ada dan dialami oleh mereka pada saat itu, dan dengan keberanian yang ada itu mereka tunjukkan sebagai bentuk ucapan syukur mereka oleh karena kasih Allah, dan sebagai bentuk kesadaran diri mereka betapa pentingnya keselamatan yang sudah mereka peroleh melalui Yesus Kristus Tuhan mereka, dan tentunya Tuhan kita juga. Mereka tidak pernah merasa takut sedikit pun, dan bahkan dengan berbagai macam hal yang diperhadapkan dengan mereka, walaupun itu sifatnya maut atau mematikan, mereka tidak sama sekali ketakutan. Mengapa hal itu bisa terjadi? Saya melihatnya bahwa hal ini bisa terjadi oleh karena para rasul mengalami kepenuhan dari Roh Kudus. Dengan kata lain, mereka dikuasai oleh Roh Kudus, dipimpin dan dibimbing oleh Roh Kudus, sehingga mereka betul-betul sadar bahwa mereka itu adalah milik Kristus seutuhnya. Sebagai milik Kristus, dengan kesadaran penuh mereka memberitakan pengalaman atau keselamatan yang mereka peroleh itu kepada banyak orang. Nah, sebagaimana Yesus Kristus telah berkorban untuk menyelamatkan hidup mereka, demikian juga mereka sebagai saksi mata yang sungguh
benar-benar tahu seperti apa yang dialami oleh Yesus Kristus ketika menyelamatkan hidup orang-orang percaya. Dengan hal inilah, maka mereka menjadi taat, mereka menjadi setia di dalam pemberitaan firman Allah. Bahkan di dalam Kisah Para Rasul ini ditulis bahwa pujian penyembahan senantiasa mereka naikkan setiap saat. Dan mereka mengajak selalu jemaat yang ada untuk senantiasa bersekutu, berdoa, dan dengan tekun mereka terus menyanyikan pujian bagi Tuhan. Meskipun saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat tertentu dalam pemberitaan firman Tuhan, para rasul mengalami keadaan yang sangat tidak baik, di mana mereka dipanggil dan kemudian ditangkap, diadili, bahkan dijebloskan ke dalam penjara oleh karena ada orang-orang tertentu yang tidak suka dengan mereka, secara khusus dengan pemberitaan yang disampaikan oleh mereka tentang Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan mereka tidak mau percaya dan tidak suka dengan ajaran yang menyatakan di dalam Yesus Kristus ada kebangkitan dari antara orang mati. Artinya di dalam Yesus Kristus ada kehidupan yang kekal ketika kita percaya kepadanya. Nah, oleh karena tidak sukanya mereka dengan pemberitaan yang seperti ini, maka para rasul dijebloskan ke dalam penjara. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya bagi kita adalah, apakah peristiwa yang seperti ini menjadikan mereka ciut atau takut dan berhenti untuk memberitakan firman Allah? Tentu saja saya mau mengatakan jawabannya adalah tidak. Sepertinya mereka mengalami jalan yang buntu. Sepertinya mereka sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan di dalam penjara, mereka tidak bisa memberitakan firman Tuhan kepada banyak orang. Di dalam penjara, mereka hanya bisa berdiam diri di dalamnya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal ini terjadi oleh karena mereka ada di dalam penjara. Namun satu hal yang perlu kita tahu, bahwa kita harus menyimak dengan baik, yaitu tentang pertolongan Tuhan yang terjadi atas hidup mereka, yaitu para rasul. Manusia bisa saja mengatakan ketika di dalam keadaan yang terhimpit, ketika dalam keadaan yang tidak baik, bisa saja mengatakan bahwa ini adalah jalan yang buntu. Ini adalah jalan yang tidak bisa lagi ditempuh. Nah, sepertinya tidak ada lagi cara untuk bisa melewatinya. Tetapi kita perlu mengetahui bahwa Tuhan sekali-kali tidak pernah memberikan jalan buntu kepada setiap kita orang-orang percaya. Artinya bahwa setiap hal yang Tuhan izinkan, Tuhan tidak pernah mengendaki supaya kita berhenti pada jalan yang buntu. Nah, ini pemikiran manusia, itulah yang membuat terkadang manusia itu gagal untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, artinya tidak ada pekerjaan yang baik yang memiliki harapan untuk berhasil itu berlangsung tanpa adanya hambatan. Setiap hal ketika kita melakukan hal yang baik yang penuh dengan harapan, nah pasti ada banyak sekali hambatan-hambatan yang harus dilewati. Demikian juga dengan gereja Tuhan, dalam pemberitaan firman Tuhan, dalam pemberitaan kabar baik, gereja tentunya mengalami berbagai macam hambatan demi hambatan. Yang tentunya kalau kita lihat dari perspektif iman Kristen, hambatan ini bukanlah satu-satunya hal yang dapat membuat kita berhenti untuk memberitakan firman Allah. Bukan berarti bahwa adanya hambatan itu jalan kita benar-benar buntu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, para rasul pada saat itu ditangkap, kemudian diadili, dipenjara, bahkan diancam untuk berhenti memberitakan Injil. Nah, namun ada hal penting yang harus kita tahu juga di sini, bahwa mereka itu adalah utusan Allah. Mereka adalah kepercayaan Allah.
mereka melakukan pekerjaan untuk Allah dan mereka melakukannya karena diutus oleh Allah itu sendiri. Itu sebabnya yang dihambat ketika mereka memberitakan Injil sebenarnya pada esensinya bukanlah mereka, tetapi Allah itu sendiri, yaitu di mana orang-orang pada saat itu berusaha untuk menghambat pekerjaan Allah yang dilakukan oleh para rasul, sehingga pekerjaan Allah ini berhenti dan tidak lagi terus disampaikan oleh para rasul. Nah, justru inilah yang menjadi maksud dari mereka, yaitu supaya para rasul tidak lagi memberitakan nama Yesus. Pertanyaannya adalah, adakah seseorang yang dapat menghambat pekerjaan Allah? Bukankah Allah itu lebih besar dari segalanya? Bukankah Allah itu lebih besar daripada manusia? Adakah manusia yang dapat menghambat pekerjaan Allah ini? Nah, tentunya tidak ada. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya dalam hal inilah ketika para rasul ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara, Allah menunjukkan kekuasaannya kepada manusia yang tidak mau mendengarkan firman Allah. Dan Allah menunjukkan kuasanya dengan membebaskan para rasul dalam penjara. Secara khusus dapat dilihat dalam ayat 20, itu dengan mengutus para malaikatnya untuk membebaskan dan membawa para rasul keluar dari penjara untuk meneruskan pekerjaan Allah yang masih berlangsung pada saat itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita perhatikan apa yang dikehendaki Allah kepada umatnya dalam situasi yang seperti ini, dalam situasi yang tertekan, dalam situasi yang terancam. Secara khusus para pemimpin-pemimpin gereja atau penuntun umat Allah. Apa yang harus kita lakukan untuk bisa merangkul jemaat Allah supaya mereka tidak mengalami kemerosotan iman atau tidak mengalami kesakitan secara rohani. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kuasa Allah ditunjukkan dengan membebaskan para rasul, dan di sana terdapat perintah yang sangat mulia yang disampaikan oleh malaikat Allah untuk dilakukan oleh para rasul. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah, pergilah, berdirilah di bait Allah. Jadi pembebasan para rasul bukan dimaksudkan supaya mereka bebas lalu kemudian mereka mencari jalan lain, jalan yang sepi untuk memberitakan Injil di tempat yang lain yang tentunya lebih aman daripada tempat di mana mereka berada. Nah, sehingga para rasul tetap dalam kondisi yang aman dan bahkan mereka dapat bersembunyi di tempat yang lain. Bukan demikian. Pembebasan para rasul dilakukan oleh Allah dengan tujuan untuk meneruskan pekerjaan yang sedang berlangsung dan sedang dilakukan oleh mereka. Di sini juga dituliskan, pergi di tempat yang bukan tersembunyi, tetapi berdirilah di bait Allah. Nah, artinya bahwa ini bukanlah satu perintah yang mengarahkan kita supaya kita aman, tentram, dan tidak ada gangguan sama sekali. Pembebasan Allah dimaksudkan untuk meneruskan pekerjaan Allah, yang tentunya ini juga tempat yang tidak aman secara manusia, tetapi Allah mengizinkan mereka untuk pergi ke tempat yang demikian supaya di mana bait Allah yang merupakan tempat orang-orang berkumpul, tempat orang-orang beribadah, dan tentunya ada banyak orang, firman itu didengarkan oleh mereka semua, yaitu Injil tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus itu didengar oleh orang-orang pada saat itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, situasi dan kondisi yang dialami oleh umat Tuhan saat ini tentunya sangat tidak baik menurut pandangan manusia. Tetapi kalau kita melihat dari perspektif Allah, itu merupakan suatu hal yang sangat baik. Karena Allah mempunyai maksud di balik adanya virus corona yang diizinkan terjadi di dunia ini secara khusus
di Indonesia. Nah, tetapi yang terjadi adalah banyak sekali gereja menutup tempat ibadah. Meskipun pemerintah tidak meminta untuk menutup, pemerintah hanya membatasi saja. Nah, tetapi yang menjadi keanehan adalah banyak sekali para hamba Tuhan tidak berani untuk membuka diri dengan memberitakan firman Allah secara terus-menerus di tempat yang terbuka, yaitu gereja, di mana tempat beribadah, yaitu umat-umat Allah yang mau mendengarkan dan mau diajar, mau dengan teliti mengerti firman Allah, sehingga mereka juga dapat mengalami pertumbuhan iman di dalam kehidupan mereka, dan mereka juga dapat menyaksikan itu kepada orang-orang di sekitar mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah yang harus dilakukan oleh para pemimpin gereja, yaitu para hamba Tuhan, gembala jemaat yang Tuhan percayakan untuk menuntun umatnya? Masihkah berani berdiri di bait Allah untuk memberitakan firman Allah, meskipun hal itu merupakan suatu hal yang sangat berat, tetapi itulah yang dikehendaki Allah. Meskipun itu sangat membahayakan diri sendiri, bisa diancam dan bisa mengalami suatu hal yang tidak baik, tetapi ini yang dikehendaki oleh Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pergilah, berdirilah di bait Allah, kemudian beritakanlah seluruh firman yang hidup. Jadi tujuan mereka ada di bait Allah untuk memberitakan seluruh firman yang hidup, yaitu Injil. Nah, sekali lagi saya katakan, bait Allah adalah tempat di mana orang beribadah, tempat orang banyak berkumpul di situ. Nah, supaya firman Allah itu bisa diberitakan, bukan hanya separuh-separuh, tetapi seluruh firman Allah diberitakan kepada para jemaat Allah dan orang-orang yang belum mengenal Allah, supaya mereka mengerti kebenaran itu, supaya mereka mengenal Kristus dan percaya kepada Kristus. Mereka juga mengalami keselamatan, sama halnya seperti kita yang percaya kepada Kristus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pemberitaan ini bukan dimaksudkan untuk mencari kenyamanan diri sendiri, tetapi ini merupakan satu tantangan bagi kita, setiap orang-orang percaya. Nah, apakah kita ketika diberikan kesempatan untuk bisa berbicara di tempat yang terbuka, di depan banyak orang, apakah kita terus menutup diri di tempat yang tersembunyi, yang aman bagi kita? Tetapi sebenarnya itu juga tidak aman, karena kita berusaha untuk menghindar dari apa yang Tuhan kehendaki. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam Injil ada kehidupan yang kekal. Kehidupan yang telah dijaminkan kepada setiap orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kehidupan kekal yang ditolak oleh orang-orang pada saat para rasul memberitakan Injil. Nah, inilah yang disampaikan oleh umat Allah, para rasul, supaya para pendengarnya mengerti bahwa mereka tidak hanya sekedar hidup di dunia ini, setelah itu mereka tidak lagi hidup ketika sudah meninggal, tetapi ada harapan yang disampaikan oleh para rasul. Pemberitaan ini haruslah disampaikan dengan penuh ketelitian, artinya berdasarkan pengajaran yang benar yang disampaikan oleh para rasul dan diwariskan kepada kita saat ini. Sudah seharusnya gereja tidak menutup gerejanya, sehingga jemaat Tuhan juga bertanya-tanya, kenapa seperti ini? Apalagi kalau jemaat Tuhan sedang memerlukan pertolongan, minta didoakan ketika sakit, lalu gembala atau pendeta tidak datang. Ini merupakan suatu hal yang sangat menyedihkan. Pendeta lebih mementingkan kepentingan diri sendiri. Pendeta hamba Tuhan lebih mementingkan keamanan diri sendiri, tapi tidak memperhatikan jemaat yang digembalakannya, tidak memperhatikan orang yang dilayaninya. Ini merupakan satu keegoisan, dan keegoisan itu merupakan salah satu ciri bukan anak-anak Tuhan,
bukan seorang pelayan Tuhan. Seorang pelayan Tuhan yang sudah mau mendedikasikan diri untuk melayani Tuhan sudah harus siap menanggung konsekuensi yang ada, menanggung bahaya-bahaya yang ada. Tetapi percayalah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan senantiasa menyertai kita ketika kita melakukan segala sesuatunya untuk memberitakan Injil, untuk melakukan pekerjaan yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, pemberitaan firman Allah itu bukan disampaikan kepada orang-orang tertentu, bukan disampaikan kepada orang-orang yang kaya, orang-orang yang memiliki banyak harta sehingga ketika kita menyampaikannya kita mendapatkan imbalan yang banyak. Tetapi di sini dikatakan di Kisah Para Rasul, secara khusus pasal yang kelima, ayat 17 sampai 25 itu, firman Tuhan harus disampaikan kepada orang banyak. Nah, ini menunjukkan bahwa setiap orang berhak untuk mendengarkan firman Allah yang Tuhan sudah percayakan kepada kita untuk disampaikan kepada mereka. Ketika kita diminta untuk memberitakan firman Tuhan, maka sudah tidak seharusnya kita menolak, meskipun kondisinya mungkin tidak memungkinkan, ada corona, kita takut keluar ke sana kemari. Tetapi kalau orang itu mau untuk mendengarkan, mau untuk belajar firman Allah, apakah kita harus menolaknya? Bukankah yang dikehendaki Tuhan adalah untuk pergi memberitakan firman Allah kepada mereka? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap orang berarti tidak memandang bulu, baik yang miskin, kaya, hitam, putih, kemudian orang-orang yang mungkin bagi kita tidak layak, tetapi kepada mereka lah kita juga harus menyampaikan firman Tuhan itu. Bagaimana respon kita ketika menerima perintah yang demikian? Kita harus meneladani apa yang dilakukan oleh para rasul, yaitu dengan ketaatan penuh mereka mau melakukan firman Tuhan itu dan menyampaikan di depan banyak orang dengan penuh keberanian. Dan sikap seperti inilah yang seharusnya dimiliki oleh kita juga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman Tuhan ini mendorong kita untuk semakin giat, bahkan semakin semangat untuk memberitakan firman Allah meskipun di dalam situasi dan kondisi yang ada saat ini. Walaupun virus corona merupakan virus yang sangat membahayakan karena kita tidak bisa melihatnya, tetapi percayalah ketika Tuhan percayakan kita untuk memberitakan firman Allah dimanapun berada, maka penyertaan Tuhan itu pasti sempurna. Bagi saya, dengan Tuhan mengizinkannya virus corona ada di dalam dunia ini, bukan berarti Tuhan menghendaki firman Tuhan itu tidak lagi diberitakan dan sebagai pemimpin-pemimpin gereja lalu hanya tinggal diam di rumah, kemudian hanya melayani melalui via online saja. Saya pikir tidak demikian. Nah, karena kita masih bisa sebenarnya membuka gereja dengan mematuhi protokol-protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini juga sebenarnya tidak mempengaruhi kita dalam beribadah. Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kenapa saya menyampaikan seperti ini? Karena saya melihat ada banyak orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan melalui apa? Melalui persekutuan, melalui penyampaian firman Tuhan dengan beribadah bersama-sama di dalam gereja. Nah, ada banyak orang yang sudah mulai lemah imannya oleh karena apa? Tidak ada lagi persekutuan. Kalaupun diadakan ibadah itu di dalam online, hal itu tidak menjamin bahwa orang itu benar-benar mengikuti ibadah dengan baik. Ada juga yang mengikutinya lalu meninggalkan itu saja, dan kemudian setelah selesai baru itu ditutup. Nah, walaupun ada juga yang mengikutinya dengan serius, tetapi ketika bersama-sama datang beribadah di dalam gereja Tuhan, maka hal ini akan membuat orang-orang percaya akan semakin bertumbuh dan bisa tersenyum satu dengan yang lain dan bisa saling memperkuat iman, sharing satu dengan yang lain sebagaimana yang Tuhan kehendaki dalam kita.
Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sudahkah kita berani untuk melakukannya seperti yang dilakukan oleh para rasul ini? Kiranya firman Tuhan ini dapat menolong dan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur karena kasih setiamu bagi kami. Tuhan mengizinkan firman-Mu diberitakan melalui channel YouTube Lembaga Persekutuan Pembawa Shalom ini. Biarlah kami semua yang mendengarkannya boleh diberkati dan diberikan keberanian oleh Tuhan, sebagaimana yang juga dilakukan oleh para rasul ketika mereka dalam keadaan bahaya. Mereka berdoa kepada Tuhan, menyatakan kedaulatan Tuhan yang terjadi atas hidup mereka, dan meminta pertolongan Tuhan untuk senantiasa memberikan keberanian kepada mereka. Dan Tuhan telah memberikan keberanian kepada mereka. Kami percaya juga Tuhan akan memberikan keberanian kepada kami untuk terus bertekun dalam pemberitaan firman Allah. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa kami. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.